Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa pesan Tuhan buat kita malam hari ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Satu kebenaran yang sudah tidak asing buat kita, ya, asing buat kita yang mungkin tidak pernah membaca Alkitab. Tapi saya percaya bahwa kita semua sering membaca Alkitab, ya. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada mereka, kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar juga keturunan Enak. Telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, dan orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentamkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi setiap kabar-kabar buruk atau kabar-kabar yang menakutkan kehidupan kita. Hari-hari ini kita seringkali dihantui oleh berita-berita yang sedikit kalau mau dibilang menakutkan. Bahkan membuat kita menjadi anak Tuhan yang gelisah, membuat kita menjadi penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan tentang keadaan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita firman Tuhan ini menceritakan kepada kita bahwa Yosua sebagai pengganti Musa telah memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan sebelum mereka menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian, Musa sebagai seorang yang memahami betul tentang sistem kekuasaan, sistem pertahanan, sistem peperangan, dia memiliki strategi. Ini juga penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai anak Tuhan kita juga harus punya prinsip seperti Yosua ini. Sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, mikir dulu, rancangkan dulu, adakan dulu perhitungan-perhitungan yang matang, supaya jangan sampai ketika kita melangkah untuk melakukan sesuatu, dan ketika kita ada di dalam pekerjaan atau apa yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan rencana kita, harapan kita, dan pada akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan dan kita mundur dari
apa yang sudah kita kerjakan. Dan ini yang membuat banyak orang kecewa. Tapi itu bukan poin saya, saudara. Jadi Yosua mengutus 12 orang yang terpilih. Tentunya mewakili masing-masing suku Israel. Orang-orang terbaik. Ini bukan orang-orang yang biasa, saudara. Ini orang-orang yang terbaik. Yang pertama pasti mereka muda. Yang kedua mereka punya pengetahuan yang cukup. Yang ketiga mereka terlatih di dalam peperangan. Dan mereka juga mungkin terkenal baik secara rohani dari suku mereka. Yosua tidak mau memilih orang-orang yang biasa-biasa, saudara. Dia pilih yang terbaik. Dan ketika mereka diutus, saudara, selama 40 hari mereka kembali dan memberikan laporan, ya, seperti seorang yang diutus untuk survei lokasi, pasti dia akan kembali memberikan laporan kepada yang mengutusnya. Demikian juga 12 orang ini. Dan saudara, sebelum saya membahas tentang laporan mereka, tentunya 12 orang ini, mereka adalah orang-orang yang tadi saya katakan memiliki pengetahuan rohani yang baik. Dan mereka tahu bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada mereka, bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Ada amin? Dan saudara tahu tanah Kanaan itu diuraikan sebagai tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah, ketika saya selidiki susu dan madu, ini bukan bahasa perlambangan, tetapi asli. Artinya benar-benar mereka melihat bahwa tanah itu berlimpah susu, berlimpah madu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-27, kalimat yang terakhir, dan inilah hasilnya, dalam beberapa terjemahan mereka menunjukkan buah-buahan yang mereka bawa sebagai hasil dari tanah Kanaan. Jadi saudara, gini, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah janjikan sesuatu yang, kalau saya katakan, hanya sekedar baik buat kita. Ada amin? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah janjikan hanya sekedar baik, apalagi tidak baik. Tuhan saya, Tuhan saudara, selalu menjanjikan yang terbaik bagi kita. Amin. Artinya saudara, tanah Kanaan itu tanah yang terbaik buat bangsa Israel. Dari sekian banyak tanah yang ada di daerah Arab itu, Tuhan pilih tanah Kanaan. Dia tahu itu tanah yang terbaik. Bahkan sampai hari ini banyak kesaksian orang-orang yang sudah ke sana bahwa di Israel tanahnya subur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika mereka pulang, ternyata mereka dengar janji Tuhan yang sama. Tetapi waktu mereka pulang, mereka memiliki laporan dan tindakan yang berbeda. Oke, kalau kita lihat memang laporannya sama. Kita lihat laporan mereka bilang begini ayat 27. Mereka menceritakan kepada nya itu siapa? Musa dan Harun. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Dan inilah hasilnya. 12 orang itu sepakat menyatakan hal yang sama, yaitu memang negeri itu penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah, dan mereka bawa hasilnya sebagai buktinya. Tetapi sayangnya saudara, 10 orang itu sangat tidak memiliki iman untuk masuk ke tanah itu. Mengapa? Karena tanah itu dijaga, dikuasai, didiami orang-orang yang di situ dikatakan raksasa. Jadi saudara, saya bayangkan begini. Ada janji Tuhan yang besar. Tetapi untuk mendapatkan janji itu ada proses yang luar biasa. Dan proses buat orang Israel itu para raksasa ini. Proses buat bangsa Israel itu kota yang berkubu.
Di situ dikatakan ada orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan yang diam di situ. Ada orang Enak yang perawakannya besar. Dan saudara, mereka membandingkan diri mereka dengan orang itu, mereka seperti belalang. Betapa kecilnya orang Israel. Saya tidak tahu ya. Kemungkinan memang betul orang ini, orang Enak ini orang raksasa yang tingginya bisa sekitar 3 meter lebih besar. Nah, saudaraku yang kekasih, janji Tuhan buat kita itu terbaik. Tetapi untuk mencapai janji Tuhan yang terbaik itu ada proses. Tidak gampang kita mau merebut janji Tuhan. Nah, banyak kali orang gagal di sini, saudara. Seperti 10 orang ini. Mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu janji Tuhan, dan mereka sudah lihat janji Tuhan. Janji Tuhan sudah ada di depan mata mereka. Tetapi mereka tidak mempercayai janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan tanah Kanaan, tapi Tuhan juga menjanjikan penyertaan untuk mereka dapat menguasai tanah itu. Nah, ini saudara, ada 2 orang Kristen, golongan orang Kristen di sini. Yang pertama, golongan yang terima janji Tuhan, terima firman, tapi tidak percaya pada firman itu. Sehingga ketika mereka menghadapi kenyataan, mereka menghadapi proses, mereka menghadapi situasi yang datang bertubi-tubi yang tidak sesuai realitas untuk menggagalkan mereka mencapai janji Tuhan, mereka tidak mempercayai janji Tuhan. Bayangkan saudara, mereka menganggap diri mereka belalang. Artinya mereka menganggap diri mereka kecil. Mereka menganggap diri mereka tidak berdaya. Padahal saudara, janji Tuhan buat mereka luar biasa. Tuhan telah membawa mereka keluar dari perbudakan dengan beribu-ribu tanda ajaib. Tapi mereka tidak satupun mempercayai bahwa Tuhan sanggup untuk membuat mereka mengalahkan para raksasa itu. Dan golongan yang kedua, itu golongan Yosua dan Kaleb, 2 orang ini. Yang bukan saja percaya janji Tuhan, bukan saja terima janji Tuhan, tetapi percaya dengan segenap hatinya bahwa sekalipun memang realita seperti itu, mereka juga tahu, saudara, mereka lihat bahwa ini para raksasa, kota-kota berkubu. Tetapi saya sangat senang jawabannya. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Ini yang harus menjadi mentalitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita sudah menerima banyak janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mengapa? Mari kita buka satu ayat di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan kepada kita seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan, janji yang murni, diuji, dan tetap itu terjadi. Artinya saudara, Yosua dan Kaleb terima janji Tuhan. Mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka lihat kota berkubu. Mereka lihat para raksasa. Mereka lihat proses yang berat. Bahkan saya katakan super dahsyat. Tetapi saudara, mereka tidak hanya terima janji Tuhan, tapi mereka mempercayai janji Tuhan bahwa tanah itu milik mereka. Dan Tuhan yang mereka percayai itu menyertai mereka. Hari ini saudara, banyak orang Kristen yang gagal. Bukan karena Tuhan gagal, bukan karena janji Tuhan tidak luar biasa, tapi kita kurang mempercayai janji Tuhan. Setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita dengar renungan, setiap hari kita ikut persekutuan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan realita para raksasa, kita berhadapan dengan tantangan dalam usaha bisnis, di dalam studi, dalam keuangan, kesehatan.
Dan kita mulai membandingkan diri kita. Oh, kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita ini kecil, kita tidak punya apa-apa. Saudara, itu kita sedang berkata bahwa kita punya Tuhan juga tidak apa-apa. Sebab kalau saudara berkata saudara tidak punya apa-apa, saudara tidak mampu, saudara sedang berkata Tuhan di dalam saudara tidak punya apa-apa, tidak mampu. Saudara, saya belajar satu hal, bahwa Tuhan di dalam saudara adalah Tuhan yang amat sangat dahsyat. Ada amin. Itu yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, saudara. Mereka lihat memang mereka kecil, tapi mereka tidak pernah berkata bahwa diri mereka kecil. Mereka bilang tidak, kami akan masuk, kita akan masuk, menduduki dan mengalahkan para raksasa itu. Hari ini, apa raksasa dalam hidupmu yang telah mengecilkan hatimu, mengecilkan pikiranmu terhadap Tuhanmu yang ada di dalam hatimu? Saudara, 10 orang tadi bersama dengan orang-orang yang bersungut-sungut karena terbius, terikut dengan berita-berita itu, berita-berita menakutkan itu. Saudara lihat pada ayat-ayat selanjutnya, mereka tidak masuk tanah Kanaan. Saya berdoa supaya saudara masuk dalam tanda kutip tanah Kanaan yang Tuhan janjikan buat saudara. Saya berdoa supaya saudara menang atas peperangan hidupmu. Saya berdoa supaya saudara menang atas setiap masalahmu. Firman Tuhan katakan bahwa roh di dalam kita itu roh yang penuh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan di dalam kita Tuhan yang besar. Saudara punya janji, ya dan amin. Yang berjanji tidak berubah. Itu sebabnya apa yang dia katakan tidak pernah berubah. Saudara tidak hanya perlu dengar firman Tuhan, tapi saudara harus perlu percaya firman Tuhan. Percaya sungguh-sungguh saudara. Dan percaya itu bukan cuma hanya perkataan, tetapi itu harus terrealisasi dalam tindakan. Katakan, aku pasti mengalahkan masalahku. Aku pasti menang. Aku pasti dapat mencapai cita-citaku. Aku pasti sembuh. Aku pasti diberkati. Aku pasti sukses. Aku pasti diangkat Tuhan. Aku pasti mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, jangan perkatakan perkataan negatif terhadap dirimu sendiri. Saudara, katakan hal-hal yang membangun dirimu. Sebab apa yang engkau ucapkan itu adalah firman yang engkau baca. Dan waktu engkau ucapkan firman itu, Alkitab mencatat firman itu menciptakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam hari ini jangan biarkan engkau tidak mencapai janji Tuhan. Saya berdoa buat saudara, Tuhan tidak mau saudara gagal. Tuhan tidak menciptakan saudara untuk gagal. Tuhan tidak menciptakan saudara untuk menyerah. Tuhan tidak menciptakan untuk saudara mundur. Tapi Tuhan ciptakan saudara jadi pemenang. Saudara berhasil, saudara beruntung, saudara mengalami hal-hal yang baik. Janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara. Ada amin. Mulailah punya mentalitas seperti Yosua dan Kaleb. Kabar negatif datang dalam hidupmu hari-hari ini. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalamku ada Tuhan yang menyertaiku. Ada Roh Kudus yang luar biasa yang selalu memberikanku kemampuan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita.